Oke, silakan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Sri Wahyuni. Iya, Ya, gimana Pak kabarnya Pak? alhamdulillahirabbil alamin Bu Sri Wahyuni. Sehat ya Pak ya? Kesehatan. Sebaliknya bagaimana Bu Sri kabarnya? Iya, alhamdulillah saya sehat Pak. Mungkin nanti saya ada sedikit unek-unek yang akan disampaikan. Saya yang Hmm, kemarin WhatsApp Bapak, kebetulan hari ini saya mohon waktunya ya Pak untuk kita berbincang-bincang mengenai permasalahan yang saya hadapi. Kira-kira Baik, bersedia ya Pak ya? baik Bu Sri Wahyuni, sesuai dengan eh, konfirmasi Bu Sri 2 hari yang lalu ya Bu ya, melalui pesan WhatsApp. Alhamdulillah saya bisa meluangkan waktu Bu Sri, barangkali nanti ada yang bisa dibantu. Nah, kalau boleh tahu Bu Sri, eh, terkait dengan hal apa ya Bu Sri yang akan dibicarakan nanti barangkali Bu Sri? Iya, biasa Pak, nanti terkait dengan permasalahan peserta didik saya di kelas, seperti itu. Oke, heeh. Baik Bu Sri, karena juga saya sudah siap, kebetulan tidak ada aktivitas, monggo Bu Sri dipersilahkan, barangkali bisa dimulai kira-kira topik apa yang akan Ibu perbincangkan gitu, yang jadikan perbincangan pada kesempatan siang hari ini Bu Sri. Silakan. Iya, baik Pak, terima kasih ya Pak ya, ini saya malah mengganggu. Tidak apa, silahkan Bu Sri. Jadi begini Pak, saya ini kan mengajar di kelas 4. Kebetulan, siswa saya ini minat bacanya itu, literasinya itu sangat rendah sekali. Bahkan ada satu siswa yang itu membacanya belum lancar, seperti itu Pak. Hmm. Jadi saya berharap nanti, setelah selesai berbincang dengan Bapak, nanti saya lebih lega akan mendapatkan solusinya gitu. Hmm. Baik Bu Sri. Terkait informasi yang Ibu sampaikan, intinya dalam perbincangan kita siang ini, kira-kira tujuan Bu Sri untuk apa yang ditujukan untuk peserta didik itu Bu? Kira-kira untuk apa Bu? Iya, tujuan saya yang pasti saya, ingin mendapatkan apa ya, Pak, ya, perubahan lah, artinya perubahan-perubahan untuk peserta didik saya yang awalnya mungkin, yang minat bacanya itu sangat rendah, bahkan ada yang belum bisa membaca. Saya makanya bertukar pikiran dengan Bapak, itu nantinya kita saling berkomunikasi supaya nanti saya, memiliki ide cemerlang yang bisa membantu saya dalam menerapkan hal-hal yang baiklah ke depannya untuk peserta didik saya, seperti itu. Hmm. Berarti demikian Bu Sri. Jadi Bu Sri menginginkan peningkatan minat baca dari peserta didik di kelas Bu Sri Wahyuni, begitu ya Bu? Iya, Pak. Nah, kemudian Bu Sri tadi juga salah satunya menyampaikan hal yang melatar belakangi untuk meningkatkan minat baca itu, salah satunya minat baca kurang secara keseluruhan dan ada beberapa siswa yang memang belum bisa baca gitu ya Bu Sri ya? Satu orang itu memang sulit sekali, Pak, membacanya. Oke, baik seperti itu. Bu Sri Wahyuni, kalau boleh saya bertanya barangkali dengan Bu Sri, pada saat ini situasi minat baca dari peserta didik di kelas Bu Sri, kalau diestimasikan dengan skala 1 sampai 10, menurut pengamatan Bu Sri, sekarang ini berada pada level berapa ya Bu? Pada saat ini saya rasa minat baca peserta didik itu hanya baru di level 7 ya, Pak, ya. Mhm. Karena memang luar biasa kalau di sekolah saya itu kan ada program literasi, itu setiap hari Selasa. Itu kalau tidak kita
semangatin, tidak kita oprak-oprak ya Pak bahasa Inggrisnya seperti itu. Mereka itu masih yang kayak yang lemar-klemer jalan kan kami kalau program literasi itu silakan ambil buku di perpus, nanti silakan dibaca dan ada beberapa kata yang suku kata yang dibaca nanti dilaporkan seperti itu. Mereka duduk di teras-teras di kelasnya masing-masing seperti itu. Itu kalau enggak gurunya turun dan ayo anak begini-begini, silakan ambil bukunya cepet, itu geraknya tuh lama sekali Pak. Oke, baik. Nah, uh, dengan situasi yang demikian berada di level 7 ya toh, sebenarnya itu udah luar biasa. Cuman Bu Sri masih ingin tentunya meningkatkan hal itu. Luar biasa Bu Sri ini. Iya, Pak. Bu Sri, kira-kira sejauh ini untuk menarik minat baca anak itu, ya kan? Dengan anak yang tentu beragam ya, satu dengan yang lain ya Bu ya. Iya. Kesukaan seleranya, kira-kira Bu Sri sudah menggunakan metode apa gitu, mengembangkan strategi apa ya, Bu Sri? Iya, baik Pak, kalau selain yang ada program sekolah tadi literasi di hari Selasa itu kan global ya Pak ya, seluruh siswa di sekolah itu setiap hari Selasa, hanya setiap hari Selasa. Itu saya rasa kurang kalau menurut saya untuk menarik minat baca mereka. Selain di kelas saya itu ada pojok baca yang awal-awalnya itu mereka sangat antusias sekali karena buku-bukunya itu baru. Mereka senang gitu. Jadi setiap 10 menit sebelum pembelajaran saya memang menerapkan hal untuk mereka membaca. Pilih buku terserah, tidak harus buku pelajaran yang akan kita pelajari hari itu. Silahkan duduk sesukanya di pojok, nggak mesti di pojok baca atau langsung duduk di kursi juga nggak masalah, seperti itu. Tetap melaporkan sama saya sudah berapa suku kata yang mereka baca. Dan Pak, untuk satu orang anak yang belum lancar membaca tadi, pastinya saya juga memberikan pendampingan. Ya, karena saya juga heran, ini sudah kelas 4 kenapa belum bisa membaca gitu. Saya melakukan pendampingan yang pasti saya tanya dulu, kenapa, masalahnya apa. Dan ternyata memang mohon maaf, dia itu dari keluarga broken dan ibunya maksudnya ya kurang open, kurang ngajari, maksudnya tidak mengajari lagi di rumah membaca. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi Bu Sri sebenarnya sudah mengidentifikasi ya, sudah memetakan ya terkait dengan minat baca, dengan apa itu sesuai dengan selera daripada peserta didik ibu, termasuk dengan satu orang tadi ya Bu Sri ya. Iya, Dan Pak. faktor penyebabnya kalau saya mendengar tadi yang disampaikan Bu Sri, salah satunya adalah karena anak ini kurang perhatian Iya. Nah, dari identifikasi yang telah Ibu lakukan, kemudian Ibu juga membuat program sendiri lebih khusus, tidak hanya literasi secara umum, ya toh Bu Sri. Kira-kira nanti ekspektasi Bu Sri, harapan Bu Sri Wahyuni terhadap peserta didik ini setelah Bu Sri nanti melakukan aksi dari rencana yang Ibu nanti pilih gitu ya, itu menghendaki di level berapa Bu Sri kira-kira? Ya, yang tadi awalnya 7 ya Pak ya, di angka 7, saya itu pengennya di angka 9, setidaknya naik 2 poin. Karena di sekolah saya itu kan kelas 4 itu ada 2 Pak, 2A dan 2B. Jadi saya pengen adanya persaingan antara kelas A dan kelas B, tapi bersaing secara positif ya Pak ya. Saya pengennya mulai dari minat baca peserta didiknya itu jauh berbeda dari kelas sebelahnya, seperti itu. Yang pasti saya pengen lebih unggul kelas saya Pak. Oh ya, ya luar biasa Bu Sri ini. Memang harus demikian. Luar biasa Bu Sri dapat menginspirasi tentunya dan memotivasi peserta didiknya. Baik, tentu Bu Sri, setelah Ibu tadi sudah memetakan peserta didik, kemudian Ibu punya harapan gitu, harapan ke depan untuk anak
capaian dari anak didik Ibu tentang minat baca, Bu Sri dengan keyakinan Bu Sri, kira-kira Bu Sri ini apa yang mau dilakukan? Upaya apa untuk merealisasikan hal itu? Ini dari diri Bu Sri sendiri, coba ungkapkan Bu Sri. Iya, begini Pak. Kita ini kan sejak dari baru lahir itu kan sudah ada di Al-Quran bahwasanya Iqra ya Pak ya, yang diajarkan pertama Iqra, bacalah. Jadi tanpa baca kita juga tidak akan tahu apa-apa gitu. Makanya mulai dari hari terkecil saya ingin menerapkan untuk minat baca yang luar biasa lah terhadap anak-anak, karena saya juga dari kecil memang koran sobek aja tuh saya cari, memang saya baca gitu loh Pak. Jadi imbasnya itu ya alhamdulillah seperti ini kita bisa sebagai seorang pendidik ya Pak ya, tanpa membaca kita tidak akan tahu apa-apa. Harapan saya terhadap peserta didik saya dengan program dari sekolah ataupun program yang saya lakukan di kelas mereka membaca, itu nantinya mereka kan pasti menambah wawasan ya Pak. Dengan mereka rajin membaca, entah itu buku pelajaran ataupun buku cerita lainnya, wawasan bertambah, setidaknya pada saat ujian mereka itu nilai, selain nilai moral ya Pak, kita juga mengharapkan nilai akademik, nilainya itu tinggi. Seperti itu. Jadi dengan beberapa program yang saya lakukan, saya itu juga sebenarnya terinspirasi pada saat saya mengikuti kemah kemarin ya Pak ya. Itu tuh memang baca itu nomor 1 Pak. Baca dan menghafal. Setidaknya kita kalau mau menghafal kan otomatis baca dulu. Ya kan Pak, tidak Ya. bisa tiba-tiba menghafal. Ya otomatis kita baca, kita pahami, nanti kita hafalkan. Kalau kita tidak melakukan itu ya kita tidak bisa mengerjakan soal, ibaratnya seperti itu. Ya, baik Bu Sri. Berarti intinya Bu Sri telah mempunyai rancangan-rancangan program ataupun strategi yang akan diterapkan. Nah, Iya. Pak, satu lagi Pak, untuk siswa saya yang bacanya masih belum lancar itu, saya memberikan itu seperti les tambahan. Cuman saya tidak mengharapkan imbalan ya Pak ya. Di jam terakhir sebelum pulang sekolah, sebenarnya itu bukan les, hanya sebagai penguatan untuk peserta didik saya yang 1 orang ini. Saya sebelumnya meminta izin kepada orang tuanya, bahwasannya namanya Randy. Randy ini kalau tidak bisa dileskan di luar, biar saya yang bantu di sekolah. Mungkin hanya sekitar 30 menit aja Pak setelah pulang sekolah itu, saya bantu dia untuk melancar membacanya, seperti itu. Baik Bu Sri, saya menangkap dari pernyataan Bu Sri yang luar biasa tentang rencana aksi ya Bu Sri. Ini ada 2 hal. Yang pertama, Bu Sri telah menyiapkan beberapa rancangan untuk meningkatkan minat baca secara umum di kelas Ibu tadi, sehingga bisa mencapai level yang diharapkan, level 9. Kemudian khusus untuk 1 anak, Ibu perlakukan khusus, yaitu dengan cara memberikan pendampingan les tambahan ya. Nah, barangkali lebih spesifik Bu Sri, saya ingin tahu begitu ya. Satu program yang Ibu jadikan skala prioritas dari beberapa pilihan itu kira-kira apa? Nah, kan gitu. Kemudian tentu bagaimana Ibu mengalokasikan waktunya, membagi waktunya gitu. Ya, Tentang baik Pak. Oke, tadi kan di awal sudah saya jelaskan sedikit ya Pak, kalau di sekolah saya itu ada namanya program literasi itu setiap hari Selasa, pagi jam 7.15 itu bel masuk dan 15 menit mereka untuk literasi membaca buku kesukaan mereka lah, terserah di perpustakaan. Itu mereka duduk di teras masing-masing. Kalau itu oke lah Pak, saya mengikuti karena itu program sekolah. Cuman saya ingin memberikan tambahan untuk peserta didik saya di kelas, itu 10 menit. 10 menit dan itu setiap hari. Setiap hari? Iya, setiap pagi, hanya setiap pagi Pak. Setiap pagi setelah bel masuk, setelah kegiatan di luar kelas, setelah di lapangan kan biasanya ada menggosok gigi, sarapan bersama, atau membaca Yasin dan lain sebagainya.
Itu Mhm. mereka tetap harus membaca di kelas 10 menit saja, 10 menit di saja. pojok baca. Mhm 10 mhm. menit saja kalau setiap hari insya Allah kalau kita continue ya Pak, kalau istiqomah ya mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik lah untuk anak-anak kita. Heeh. Luar biasa Bu Sri. Jadi Bu Sri ternyata ingin lebih. Tentu Bu Sri. Jadi Bu Sri sudah yakin nggih, sudah mantap nggih dengan tambahan program khusus selain program umum di sekolah itu nggih. Nah, Ya, ya kalau itu sudah, kemudian karena ada dua sisi ini yang harus dilakukan, walaupun waktunya tadi berbeda saya tangkap ya, satu di awal, satu di akhir pelajaran. Nah, eh, saya mau bertanya ini, sejauh mana kesiapan dari Bu Sri yang menunjukkan komitmen Bu Sri dalam melaksanakan program itu sehingga bisa istiqomah. Nah, coba. nah itu permasalahannya sebenarnya Pak. Kalau pagi itu ya kita berusaha disiplin lah ya Pak, kan berusaha datang tepat waktu. Cuman ya mohon maaf para kaum ibu-ibu ini kadang rempong dengan anaknya yang TK, yang bangunnya masih kesiangan, yang masak, yang ini, yang itu nganter anak. Mungkin saya keterbatasannya di situ Pak, untuk datang tepat waktunya, maksudnya memulai. Mm-mm. Memulai 10 menit sebelum pembelajaran, bahkan malah kadang saya tinggal gitu, udah bel masuk, silahkan membaca, saya tidak sempat menungguin. Kadang Mm. 1 minggu itu ada 1, 2 hari saya tinggal, saya siap-siap dulu di kantor, mempersiapkan pembelajaran gitu. Ya. Eh, yang kemudian yang untuk perlakuan khusus setelah Iya. setelah jam sekolah tadi Iya, bagaimana? kalau perlakuan khusus insya Allah saya terapkan ya Pak, karena hanya 1 orang saya rasa itu tidak begitu berat, karena setiap pulang sekolah kan anak-anak piket. Nah, yang lain piket, nah 1 anak ini saya beri les tambahan itu, seperti itu. Oh ya, baik Bu Sri. Bu Sri tadi sudah rancangan aksinya sudah bagus sekali. Saya juga sangat mendukung, bahkan ini menginspirasi Bu bagi saya sendiri. Dan Bu Sri juga menyampaikan tadi bahwa akan berusaha istiqomah pada setiap 10 menit tiap hari. Nah, kemudian karena ibu-ibu rempong tadi kadang suka terlambat. Jadi saran saya ya Bu Sri, karena memang itu kalau memang itu sudah Ibu programkan dan harapannya istiqomah, kemudian mau mencapai apa itu harapan yang Ibu sampaikan, ya ini penguatan saja. Silahkan itu tentu Bu Sri bisa membagi waktu, ya kan, antara memanajemen diri Bu Sri dengan konsekuensi terhadap program yang telah Ibu canangkan. Jadi Baik Pak. langkah konkretnya sekarang, langkah aksi nyatanya, kira-kira itu dimulai kapan Bu Sri rencana? Apa sudah berjalan atau baru akan dimulai begitu? Sudah berjalan awal masuk kelas 4 ini ya Pak, sudah berjalan beberapa bulan yang lalu. Hmm. Kalau yang untuk anak yang tugas tambahan itu belum, maksudnya belum lama. Setelah Hmm. saya identifikasi dulu, itu cukup ulet sekali ya Pak. Ya, Kalau ya, saya tanya kan anaknya tidak terbuka. ya, ya, Kan ya. saya juga tanya, dengan guru-guru yang lain, oh bahwasannya si anak ini dari keluarga broken, seperti itu. Hmm. Makanya saya mungkin pendekatannya lebih intens lah terhadap 1 orang anak ini tadi. Mhm. Yang jelas pelaksanaan lancar ya Bu Sri ya, untuk pendampingan dan juga program 10 menit literasi di kelas itu sampai sejauh ini lancar ya Bu Sri ya? Ya lancar Pak, alhamdulillah. Mungkin Mhm. hanya kendala saya terlambat sedikit tadi. Oh iya, ya itu tadi, artinya, eee tentu ya karena itu sudah komitmen dan kesepakatan ya dan itu juga harapan Bu Sri terhadap kebutuhan peserta didik Bu Sri, ya tadi sebaiknya sarannya adalah bisa untuk membagi waktu tentang Ya Pak. penjadwalan dan juga memanajemen diri Bu Sri dalam hal itu karena memang dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam hal itu Bu Sri. Nah, jadi barangkali cukup jelas barangkali ya kita sudah sampai ke rencana aksi Bu Sri, realisasinya ternyata sudah ya, tinggal diistiqomahkan begitu ya Bu Sri.
Nah, kalau Iya, tinggal manage waktu kali ya, Pak, ya, yang perlu saya tingkatkan lagi, seperti itu. Nah, baik Bu Sri, barangkali ada lagi yang disampaikan atau mungkin dirasa cukup Bu Sri? Ya, saya rasa cukup ya, Pak, dari awal saya menyampaikan permasalahan yang saya alami di kelas seperti itu. Dari minat baca peserta didik yang sangat rendah, Mhm. hanya di poin 7 lah kalau menurut saya, dan ada satu anak yang bahkan membacanya itu belum lancar, seperti itu. Setelah Mmm, saya sampaikan dengan Bapak, kemudian melalui perbincangan-perbincangan secara sederhana namun menambah wawasan saya bahwasannya kalau kita ingin melakukan program berjalan dengan lancar itu otomatis kan kita juga perlu me apa ya, seperti meluangkan waktu yang lebih gitu Pak, lebih konsisten lah seperti itu terhadap peserta didik kita. baik. Baik Bu Sri. Jadi, saya ingin menangkap satu pernyataan closing statement, kesimpulan Bu Sri terkait dengan perbincangan kita pada sore hari ini Bu Sri. Setelah sesi percakapan ini, apa yang Ibu telah dapatkan tentu dalam rangka untuk, meningkatkan, minat baca dari peserta didik di kelas Bu Sri? Ya Pak? Ya, kurang terdengar ya? Saya ulangi ya Bu Sri, dari percakapan kita, awal hingga di ujung, percakapan ini, eee, kira-kira Bu Sri barangkali bisa menyimpulkan ya Bu Sri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita sore hari ini dalam menunjang peningkatan minat baca, peserta didik di kelas Bu Sri gitu. Ya. Baik Pak, sedikit sudah saya sampaikan tadi ya Pak ya, kalau kita memiliki program, pastinya kita harus istiqomah dan meluangkan waktu lebih untuk peserta didik kita, seperti itu Pak. Iya. Baik, berarti siap untuk istiqomah, meluangkan waktu karena sudah komit, sudah ada Iya, kesepakatan. karena kita sebagai pendidikan menghamba terhadap murid ya Pak ya. Ya, berarti meningkatkan kesadaran ya Bu Sri ya? Iya, Meningkatkan meningkatkan kesadaran. Oke, siap. Mudah-mudahan ke depan berhasil Bu Sri, diberikan kelancaran programnya dan saya Amin. tunggu, barangkali 1 bulan ke depan saya akan menanti, informasi perkembangan progresnya. Gitu nggih, Bu Sri? Baik. Nah, Baik Bapak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk saya ya Pak ya. sama-sama Bu Sri ya, sampai jumpa di lain waktu dan Ya, kesempatan. Nggih. saya undur diri dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ini stop recording.